Pernahkah kalian semua menyadari bahwa Anda kehilangan massa otot tanpa merasakan tanda-tanda peringatan apapun, di mana tidak ada rasa sakit atau alarm yang bisa dirasakan tubuh? Hanya kemunduran yang diam-diam yang suatu hari membuat Anda tidak dapat bangun dari kursi atau mengangkat tas belanjaan. Percaya atau tidak, hal ini terjadi pada ribuan orang yang sudah lanjut usia saat ini, dan banyak yang tidak menyadarinya. Para dokter menyebut ini adalah sarkofenia, di mana kondisi tak kasat mata, di mana otot secara bertahap mengalami penurunan, terutama setelah usia 50 tahun. Kabar buruknya, makanan tertentu dapat mempercepat hilangnya massa otot ini hingga 40%. Dan fatalnya, Anda bisa memakannya secara tidak sadar setiap hari tanpa menyadari akan kerusakan yang akan ditimbulkannya. Dalam video ini, saya akan mengungkapkan 5 makanan yang diam-diam akan menguras kekuatan massa otot yang akan terasa pada orang lanjut usia atau lansia. Mungkin Anda semua akan terkejut setelah mengetahui bahwa salah satunya adalah buah dan yang lainnya adalah sayuran yang mungkin sering kita lihat di piring sewaktu kita makan sepanjang waktu. Sebelum kita mulai, coba beritahu saya di kolom komentar di bawah, pernahkah Anda merasakan tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari? Baiklah, mari kita langsung ke 5 makanan yang secara diam-diam akan melemahkan otot pada lansia. Yang pertama, roti putih dan tepung olahan. Makanan ini seperti roti putih, pasta olahan, biskuit, dan juga kue kering. Pada dasarnya, apapun yang terbuat dari tepung yang diproses secara berlebihan. Sekilas makanan ini mungkin tampak tidak berbahaya. Bahkan banyak makanan yang memiliki bahan dasar menggunakan tepung. Dan makanan ini juga sangat enak, seperti biskuit yang dinikmati dengan secangkir teh. Namun di balik rasanya yang mengenakan, terdapat ancaman nyata bagi kesehatan otot, khususnya bagi lansia nanti. Tepung olahan menyediakan pati dan gula yang cepat dan mudah diserap oleh tubuh. Ketika kita memakannya, tubuh akan dengan cepat mengubah karbohidrat ini menjadi glukosa yang bisa menciptakan lonjakan gula darah secara tiba-tiba dan memicu pelepasan insulin yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, lonjakan dan penurunan gula darah yang sering bisa menyebabkan peradangan kronis yang secara langsung akan menghancurkan massa otot. Sekarang mari kita lanjut ke makanan nomor 2 yang lebih mengejutkan, yaitu buah yang dapat melemahkan otot Anda seperti halnya karbohidrat olahan yang ada di dalam tepung. Mungkin akan terdengar aneh, buah yang seharusnya menyehatkan justru bisa melemahkan otot. Mari kita cari tahu. Makanan tersebut yaitu jus jeruk dan jus buah lain yang mengandung fruktosa tinggi. Segelas jus jeruk segar, pasti kita sudah mengetahuinya bahwa jus jeruk adalah sumber vitamin C yang sangat baik, yang bisa berfungsi sebagai penguat sistem kekebalan tubuh kita yang alami dan juga aman. Tetapi disinilah kendalanya, di mana jus buah mungkin merupakan musuh tersembunyi bagi kesehatan otot bagi orang-orang dewasa atau lansia. Mengapa jus tersebut bisa membahayakan? Gula-gula alami dalam buah-buahan, terutama fruktosa, dengan cepat memasuki aliran darah, menyebabkan lonjakan gula darah diikuti oleh penurunannya yang tajam. Fluktuasi ini akan membuat Anda lelah dan menyebabkan penyusutan otot seiring berjalannya waktu. Fruktosa diproses terutama oleh organ hati. Ketika Anda minum segelas jus jeruk atau apel,
hati Anda akan menerima sejumlah besar fruktosa sekaligus. Fruktosa yang berlebihan bisa berubah menjadi lemak yang akan memicu peradangan dan memicu resistensi insulin. Ini berarti otot Anda mungkin tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk membangun kembali dan tetap kuat, sehingga lebih baik kita memakan buah utuh yang tanpa dicampur dengan gula buatan yang tetap mengandung serat alami yang memperlambat penyerapan gula. Inilah mengapa jauh lebih baik memakan sepotong buah segar daripada meminum segelas jus yang sudah dicampur dengan gula buatan yang kadarnya tidak ditakar, bahkan cenderung berlebihan. Kita lanjut ke makanan yang ketiga, yaitu daging olahan, di mana musuh tersembunyi bagi otot. Daging olahan seperti sosis telah lama-lama disebut sebagai sumber protein yang cepat dan juga praktis, sehingga disukai oleh kebanyakan orang. Orang tua khususnya bisa mengkonsumsinya karena mudah diolah. Namun meskipun mengandung protein, makanan ini juga mengandung senyawa yang diam-diam bisa merusak kesehatan otot. Bagaimana bisa daging olahan menghancurkan massa otot? Nitrit dan nitrat akan memicu peradangan. Daging olahan seringkali mengandung nitrit dan nitrat agar tetap segar lebih lama. Sayangnya, penelitian menghubungkan zat ini dengan peradangan kronis dan kerusakan sel, di mana ini adalah dua faktor yang membuat perbaikan otot menjadi lebih sulit. Seiring berjalannya waktu, peradangan kronis akan mempercepat hilangnya massa otot yang menjadi perhatian utama bagi orang lanjut usia. Kita lanjut ke makanan yang keempat yang akan mengejutkan kita, di mana ini adalah sayuran yang bisa melemahkan massa otot. Sejak kecil kita sudah diberitahu bahwa memakan sayuran itu sangat baik bagi tubuh kita. Memang secara umum hal itu adalah benar. Namun ada satu sayuran khusus yang secara diam-diam bisa mempercepat hilangnya massa otot jika kita memakannya dengan cara yang salah. Bahkan banyak orang yang mengkonsumsinya setiap hari karena percaya bahwa sayuran itu sehat. Padahal sebetulnya bisa menguras mineral penting dari otot. Sayuran tersebut adalah bayam. Bayam bisa mengurangi kekuatan massa otot kita jika kita tidak berhati-hati. Sisi gelap dari sayuran bayam yaitu terdapat pada asam oksalat. Senyawa asam oksalat yang terkandung di dalam bayam bisa menyebabkan masalah nyata jika dikonsumsi secara berlebihan atau dalam bentuk tertentu, di mana asam oksalat akan menghambat kalsium dan juga magnesium. Sedangkan otot membutuhkan kalsium dan magnesium untuk berkontraksi, rileks, dan membangun kembali ototnya. Tetapi asam oksalat ini akan mengikat mineral-mineral di usus, membentuk senyawa yang tidak larut, yang tidak dapat diserap oleh tubuh kita. Mengkonsumsi bayam mentah dalam jumlah yang banyak bisa mendekatkan diri kita pada masalah ini dan menghalangi kita dari manfaat bayam. Sekarang kita beralih ke makanan nomor 5 yang diam-diam paling mengejutkan dari semua makanan. Tidak hanya melemahkan otot, makanan ini juga mempercepat penuaan tubuh kita dan bisa membahayakan kesehatan otak dalam jangka waktu yang lama. Lebih buruk lagi, makanan itu hadir hampir setiap hari dan menjadi kebiasaan di seluruh dunia. Makanan tersebut atau kebiasaan tersebut adalah terlalu banyak meminum kopi, di mana kopi adalah pencuri otot yang tersembunyi. Bagi jutaan orang, kopi adalah bagian penting dari bangun pagi yang tidak bisa kita tinggalkan di awal pagi. Efeknya memang menenangkan, memberikan energi dan menjadi bagian penting dari rutinitas kita setiap hari. Tetapi ketika terlalu banyak meminum kopi, bisa secara diam-diam menguras kekuatan otot
terutama seiring bertambahnya usia. Anda tidak akan langsung merasakan sakit yang langsung dari tubuh Anda. Sebaliknya, kopi akan menyelinap masuk secara diam-diam. Anda akan mulai menyadarinya ketika tangga terasa lebih curam atau kaki terasa lebih berat. Dan ternyata keadaan ini adalah dikarenakan mengkonsumsi kopi berlebihan yang memainkan peran utamanya. Bagaimana bisa kopi merusak otot? Kopi akan menguras kalsium dan magnesium. Kemudian kopi bertindak sebagai diuretik yang akan menyebabkan tubuh kita kehilangan lebih banyak mineral, terutama kalsium dan magnesium, yang penting untuk kontraksi dan perbaikan otot. Seiring berjalannya waktu, otot kita mungkin menjadi lebih lemah, lebih rentan kram, dan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Kopi juga meningkatkan hormon kortisol, yaitu perusak otot. Kafein akan meningkatkan hormon dan juga kadar kortisol. Kadar kortisol yang tinggi akan menggerogoti jaringan otot. Jika Anda meminum beberapa cangkir kopi sepanjang hari, terutama saat stres, maka kesehatan otot bisa terganggu. Selama kita tidur nyenyak, otot-otot kita akan beregenerasi. Ketika meminum terlalu banyak kopi, maka bisa mengganggu tidur kita, atau bahkan bisa membuat kita menjadi bergadang semalaman. Ketika kurang beristirahat, berarti perbaikan otot lebih lambat, dan hilangnya kekuatan jangka panjang akan lebih besar. Kita masih bisa menikmati secangkir kopi, tetapi ingat bahwa keseimbangan atau secukupnya adalah kuncinya. Teman-teman semua, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk tetap mengikuti video bermanfaat di channel ini, dan kita bisa tetap hidup sehat secara alami berapapun usia Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.